Sistem peredaran darah. Secara sederhana, sistem peredaran darah atau yang juga sering disebut sebagai sistem sirkulasi adalah suatu sistem yang mengangkut atau mendistribusi berbagai zat dalam tubuh. Sistem sirkulasi ini dibagi menjadi dua yaitu kardiovaskuler dan yang satu lagi adalah limfatik. Fungsi sistem sirkulasi yang utama adalah mengalirkan gas yaitu oksigen dan karbon dioksida, mengalirkan nutrisi dari saluran pencernaan menuju sel-sel di tubuh, kemudian mengambil sisa metabolisme ke sistem ekskresi. Terdapat dua sistem sirkulasi, yaitu sistem sirkulasi terbuka dan sistem sirkulasi tertutup. Hal ini berdasarkan bagaimana pembuluh darahnya terbentuk. Selanjutnya ada fungsi darah. Yang pertama, mengangkut atau membawa oksigen ke seluruh tubuh. Selain oksigen, darah juga mengangkut atau membawa sari-sari makanan ke seluruh tubuh, mengangkut sisa-sisa metabolisme dalam tubuh, mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi dan kinerja tubuh, mengatur keseimbangan pH dan suhu tubuh, serta melawan penyakit atau gangguan dari kemampuan menghasilkan antibodi. Penyusun jaringan darah. Yang pertama yaitu plasma darah. Fungsi utama dari plasma darah adalah untuk mengatur tekanan osmotik atau tekanan yang diperlukan untuk mengatur kesetimbangan larutan. Selain itu juga berfungsi untuk mendistribusikan sari-sari makanan serta sisa-sisa metabolisme serta mengedarkan hormon. Sel-sel darah. Yang pertama itu eritrosit atau sel darah merah. Sel darah merah atau disebut juga eritrosit merupakan sel yang tampak atau berbentuk seperti donat dengan cekungan di tengah yang berwarna merah dan tidak memiliki inti sel. Penyebab sel darah merah berwarna merah adalah karena mengandung hemoglobin. Pada umumnya sel darah merah berdiameter 8 nanometer dan ketebalan 2 nanometer dan kadarnya dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin juga lingkungan, serta memiliki masa hidup selama 120 hari. Yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Leukosit atau sel darah putih memiliki 5 macam dan serta secara umum dibagi menjadi dua tipe yaitu tipe granulosit dan agranulosit. Bentuk dari leukosit sendiri bisa berubah-ubah, memiliki inti dan pada umumnya berukuran 10-12 nanometer, serta memiliki masa hidup selama 12 hari dan dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa. Selanjutnya ada trombosit. Trombosit atau disebut juga keping darah merupakan komponen darah yang termasuk kecil dibandingkan komponen sel-sel darah lainnya, karena terdiri dari gumpalan atau kepingan yang tidak memiliki inti sel. Fungsi utama dari trombosit ini adalah membawa faktor pembekuan darah. Organ-organ dalam sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu jantung. Jantung manusia memiliki 4 katup, di mana terbagi sebagai serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Yang kedua ada pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah secara keseluruhan adalah sebagai mengalirkan darah keluar dari jantung hingga kembali ke jantung dan dibagi menjadi 3 pembuluh utama, yaitu pembuluh darah arteri yang berfungsi membawa darah keluar jantung, pembuluh darah vena berfungsi membawa darah kembali ke jantung, serta pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Mekanisme peredaran darah. Siklus peredaran darah besar. Pada siklus peredaran darah besar merupakan sistem peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dengan siklus sebagai berikut, yaitu dari bilik kiri, aorta, seluruh tubuh kecuali paru-paru, vena cava, serta serambi kanan. Siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah dari jantung ke paru-paru dengan siklus sebagai berikut, yaitu dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, serta serambi kiri. Sistem limfatik. Sebagaimana sebelumnya pada bagian sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi, bahwa sistem sirkulasi itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem kardiovaskuler dan sistem limfatik. Nah, saat ini kita bakal membahas mengenai sistem limfatik. Sistem limfatik adalah suatu sistem sekunder yang memiliki peran utama dalam menghasilkan imun tubuh atau sistem kekebalan tubuh dan mengandung limfa atau getah bening. Fungsi dari sistem limfa sebagai berikut.
mengembalikan cairan yang berlebihan, mengangkut lemak dari usus ke sistem peredaran darah, mengangkut limfosit dari kelenjar limfa ke sirkulasi darah, menghancurkan dan menyaring mikroorganisme, menghasilkan antibodi. Adapun siklus dari aliran limfa adalah yaitu cairan dari jaringan menuju kapiler limfa, menuju saluran penampung, menuju pembuluh limfa yang lebih besar, menuju membentuk trunkus atau batang saluran limfa utama. Adapun kelainan dan gangguan dari sistem peredaran darah yaitu ada anemia, blue baby, hemofilia, leukemia, varises, dan sklerosis.